Sebagai pelaksana teknis, kita yang menyusun, kemudian bagaimana caranya orang jadi 3 komponen ini, pemilih, peserta, dan penyelenggara itu harus punya pemahaman yang sama. Divisi tenis Bu, yang kemudian Ibu pilih menjadi kadifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPU Kota Makassar bersama saya Ihsan Arifin. Nah, untuk teman pemilih ketahui, di KPU Kota Makassar itu ada 5 divisi. Dan salah satu yang kita hadirkan di sore hari ini yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara. Ada Ibu Sri Wahyuningsi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat, insya Allah selalu sehat. Selalu semangat. Untuk tenis sendiri Bu, sekarang sibuk apa? Ya, jadi tugasnya divisi teknis penyelenggaraan itu adalah mengawal beberapa tahapan, misalnya pencalonan, pemungutan suara. Jadi kalau saat ini untuk divisi teknis penyelenggaraan sebenarnya kami hanya membantu divisi lain, karena secara tupoksi pasca tahapan saya kira tidak ada lagi tahapan yang menjadi tanggung jawabnya divisi teknis. Jadi kami di divisi teknis ya tentu kita membantu teman-teman divisi lain. Karena KPU itu kan tidak pernah berhenti bekerja. Oh ya. Jadi tapi untuk divisinya, untuk secara divisi memang tidak ada tugas yang dihapuskan. Oh iya. Ya, terima kasih. Cuma kita kasih fun fact dulu untuk pemirsa teman pemilih kita. Fun fact-nya, Ibu Sri sebelum dia jadi anggota KPU Kota Makassar di periodisasi sebelumnya, Ibu Sri sebagai anggota Bawaslu Kota Makassar, betul Bu? Iya, alhamdulillah untuk penyelenggara pemilu sebelumnya memang saya sebagai pengawas. Sebagai pengawas. Sekarang sebagai pelaksana teknis. Sebagai yang diawasi ya, sebagai yang diawasi. Sebagai pelaksana teknis kita sekarang ya. Itu ada bedanya nggak? Yang namanya tupoksi berbeda pasti ada berbeda, gitu ya. Sebagai pengawas, tugas kita adalah mengawasi. Kalau di KPU sebagai pelaksana teknis, kita yang menyusun, kemudian bagaimana caranya orang memilih, bagaimana caranya peserta mendaftar, bagaimana. Jadi kita menyusun, kita seperti panitia pelaksana. Panitia pelaksana. Jadi kita susun bagaimana caranya, pakai baju apa. Bagaimana syaratnya segala macam, itu yang kita lakukan di KPU sebagai pelaksana teknis. Jadi pasti berbeda. Karena memang tupoksinya itu berbeda. Cuman ilmunya ya saya kira sama, karena kita tetap berbicara tentang tahapan. Tentang tahapan ya. Iya. Ibu dilantik di akhir Desember 2023 ya. Itu 2 bulan sebelum hari H pemilu. Pas masuk tugas divisi teknis di situ. Itu pas sekali tahapannya ya. Bagaimana adaptasinya Bu untuk? Kalau adaptasi alhamdulillah, tentu karena ini pekerjaan berbeda dengan sebelumnya yang saya lakukan. Karena perbedaan itu saya kira bukan, alhamdulillah kami 5 orang komisioner itu. Yang penting kan sebenarnya kita punya komitmen yang sama. Jadi kalau kesulitan pasti ada. Pasti ada ya. Kita masuk di penghujung tahapan ini, 2 bulan sebelum hari H, dan tahapan pertama yang kami dapati adalah itu langsung pelantikan KPPS. Pelantikan KPPS. Ya.
ketika kita melakukan pelantikan KPPS, tentu bimbingan teknisnya sudah masuk ke situ. Jadi dia sudah harus di BIMTEK, sudah harus diberi pemahaman. Sementara kami sendiri, hari H kami masuk itu, kami belum ada pembekalan Ya, belum ada. Kita baru selesai pelantikan, kemudian 2 hari kemudian kami masuk. Nah, saya masuk kantor itu pertama kali tanggal 2 Januari. 2 Januari. Ya, Oh iya, iya. libur, kan? Iya, iya, Ini iya. dilantik itu tanggal 30 Desember. Tanggal 1 masih libur, tanggal 2 itu hari pertama kami masuk, dan minggu itu betul-betul pengalaman yang baru buat saya, sekalipun saya pernah menjadi penyelenggara, tapi tetaplah itu menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ya. Jadi saya kira soal penyesuaian itu alhamdulillah tidak kemudian mengganggu proses tahapan yang berjalan ya. Karena memang kita begitu kita masuk, komitmen kita adalah kita pasti siap belajar. Ya. Kita siap belajar, mempersiapkan diri, pelajari apapun terkait soal itu. Memang kita harus belajar keras sebenarnya. Belajar, iya, belajar keras Bu, karena sudah mendekati hari H juga ya. Iya, jadi ya pelantikan KPPS, kemudian BIMTEK-BIMTEK-nya itu luar biasa, sudah menyita banyak. Tapi karena kita memang sudah mempersiapkan diri untuk itu, ya kita jalani proses itu sambil belajar. Sambil belajar. Ya. Kemudian kenapa divisi tenis Bu, yang kemudian Ibu pilih menjadi kadifnya? Ya, menarik memang. Pengalaman saya ketika menjadi pengawas, saya melihat divisi teknis pekerjaannya ya, pekerjaannya, kemudian divisi tahapan-tahapan yang diampu. Jadi menurut saya memang menarik ini divisi teknis. Jadi memang pilihan saya, permintaan saya kepada teman-teman yang lain itu, saya mohon diperkenankan untuk mengampu divisi teknis penyelenggaraan. Cuman itu tidak ada tawaran yang lain. Yang menariknya Bu, silakan dikoreksi kalau saya salah, divisi teknis ini dia dari awal, kemudian di pertengahan tahapan, kemudian sampai akhir juga ya? Iya, tapi sebenarnya kalau yang namanya tahapan pemilu atau pemilihan itu kita tidak masing-masing divisi sebenarnya punya kesulitan masing-masing, kesulitan yang berbeda. Tingkat kesulitannya pasti ada. Iya. Cuma memang di divisi teknis, misalnya di pemilu, karena tahapannya memang memulai dari pendaftaran partai politik, itu masuk divisi teknis. Jadi divisi teknis itu memang tidak pernah berhenti sih sebenarnya, karena dari awal tahapan seperti yang disampaikan, dari awal tahapan itu sudah masuk, lalu kemudian tahapan sekalipun tahapan divisi lain berjalan, tetap divisi teknis juga bekerja di situ sebenarnya. Jadi kalau menurut saya soal divisi tidak ada yang berbeda, hanya memang tupoksi kita kita mengampu masing-masing tahapan yang berbeda. Jadi semua divisi menurut saya sama lah, tidak ada yang berbeda. SDM, kemudian di KPU itu kan ada 5 divisi. Jadi 5 divisi ini menurut saya tidak ada yang ringan, semua berat dengan tantangannya masing-masing, dengan hambatannya masing-masing, sama semua. Dari waktu di Bawaslu kemarin Bu, sempat ya mengawal KPU dalam verifikasi ini ya, waktu pencalonan ya? Sempat. Kan pemilu 2019 ya, saya masuk itu di 2018 akhir juga, Desember. Desember juga. Kemudian pemilu 2019, jadi beberapa bulan sebelum pemilu itu saya masuk. Saya tidak ikut di pendaftaran partai politik karena 2019 itu kan sudah bukan lagi tahapan awal, karena pemilunya 2019 kan cuma April ya kalau tidak salah waktu itu kan. April itu sudah masuk tahapan penghujung sebenarnya saya masukkan ya. Kami mulai saya pribadi mulai bergabung di sebagai pengawas. Sebagai pengawas. Kemudian Bu, di pemilihan kemarin untuk pencalonannya 2024. Bagaimana? Ya pemilihan 2024 ini pemilihan. 2024. Bagaimana untuk pencalonan persorangannya itu? Karena tahapannya harus ada pendaftaran perseorangan, itu kita buka. Jadi tetap buka ya? Tetap terbuka, tidak bisa tidak, karena itu adalah tahapan. Semua tahapan itu harus kita lalui. Terlepas dari nanti misalnya ada yang mendaftar atau tidak ada, itu kan persoalan lain ya. Tapi yang pasti kalau di pemilihan 2024 kemarin, waktu kita buka pendaftaran, sepertinya tidak ada yang berani bertarung secara perseorangan di Makassar ini. Jadi tidak ada yang mendaftar ya, perseorangan ya. Iya, untuk perseorangan. Iya,
Saya tidak tahu apa. Padahal seingat saya itu pemilihan sebelumnya kan sempat ada. Bahkan tahun berapa itu ya, ada beberapa calon gitu ya yang mendaftar. Oh, yang mendaftar sebagai perseorangan. Iya. Tapi 2024 ini sepertinya tidak ada yang mau bertarung lewat ini. Setelah tidak ada pendaftaran perseorangan, kemudian langkah apa yang diambil KPU? Ya, untuk tahapan perseorangan tetap kita buka sampai pada akhirnya tahapan itu selesai, ditutup, dan ya kami kemudian sosialisasi untuk pendaftaran melalui partai politik. Itu karena pintu masuk orang mendaftar itu kan hanya ada 2, mau lewat perseorangan dan lewat partai politik ya. Ya, atau gabungan partai politik ya. Jadi karena tahapan perseorangan sudah selesai, persiapan untuk masuk ke itu ya, kita butuh sosialisasi dulu. Sosialisasi dulu ya, katanya ada salah seorang anggota DPR Kota Makassar ini yang berpulang ke rahmatullah. Oh iya, jadi ada salah satu anggota dewan yang terpilih kemarin. Kan sudah dilantik, kemudian berhalangan tetap ya karena meninggal. Dari salah satu dari dapil 1. Iya. Dan ya tentu ada proses lain setelah itu kan. Proses apa itu? Ya, jadi kan tidak mungkin kurang satu anggota dewan ini ya. Iya, tidak mungkin. Dari 50 ini kan. Dari 50. Kurang satu beberapa waktu yang lalu lah. Nah, kalau ada yang seperti itu, tentu kita akan masuk pada tahapan ada namanya penggantian antar waktu. Jadi penggantian antar waktu itu adalah proses penggantian anggota dewan yang berhenti antar waktu, baik karena meninggal, karena mengundurkan diri misalnya. Karena ini meninggal, jadi tentu pasti berhalangan tetap ya, berhenti antar waktu. Jadi proses PAW itu adalah proses penggantian anggota dewan yang berhenti antar waktu dan kemudian digantikan oleh anggota dewan yang lain, calon yang kemarin calon di dapil yang sama dan partai yang sama. Jadi tidak boleh ambil dari partai lain. Tidak boleh ya, dari partai lain. Tidak boleh ya. Karena ini kan haknya partai yang bersangkutan. Yang anggotanya meninggal. Jadi berkurang satu kan. Itu haknya dia dan haknya partai politik dan tentu dari dapil itu juga. Tidak boleh ambil dari dapil lain juga. Nah, kemudian posisi KPU di mana dalam proses PAW ini? Proses PAW itu adalah jadi ada penyampaian. Ada penyampaian dari pimpinan DPRD Kota Makassar menyatakan bahwa ada orang anggotanya satu yang meninggal berhalangan karena meninggal. Tentu harus dibuktikan ya, harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian bahwa memang betul-betul meninggal. Itu yang disampaikan kepada KPU, proses seperti itu. Nah, ketika KPU menerima surat penyampaian dari pimpinan DPRD, maka proses yang dilakukan KPU adalah melakukan verifikasi terhadap calon urutan berikutnya. Verifikasi ke calon berikutnya. Calon berikutnya kan, jadi yang duduk ini kan pertama adalah pemegang suara terbanyak. Di dapil situ, di dapil partai itu nomor 1 suara terbanyak ya, bukan daftar urutnya, tapi suara terbanyak di partai itu, di dapil itu, di dapil itu suara terbanyak. Lalu kemudian kita lihat di urutan berikutnya, urutan kedua yang terbanyak kita lihat, tapi tentu kita juga kembali harus melakukan verifikasi dokumen dulu. Harus ada. Jadi, siapa tahu misalnya begini. Calon berikutnya itu ternyata sekarang sudah jadi polisi pasca pemilu kemarin karena tidak lolos, dia daftar, anggota dewan gitu ya. Tiba-tiba jadi polisi. Dia bekerja di tempat lain. Atau jadi direksi BUMN atau komisaris. Itu tidak boleh. Jadi kita harus verifikasi dulu. Sekarang ini calon yang berikutnya ini siapa dan seperti apa aktivitasnya ya, misalnya kayak itu tadi. Atau mungkin ada masyarakat yang melapor. Jangan kita terima itu karena begini-begini gitu kan. Kalau aduan masyarakat. Kalau ada laporan masyarakat itu juga harus kita klarifikasi dulu. Kita klarifikasi ke partai, betul nggak ini informasinya masyarakat terkait calon ini. Jadi kita klarifikasi dulu juga. Jadi ada proses yang kita lakukan sebelum kemudian kita mengirim kembali suratnya ke DPRD. Hasil verifikasi itu. Hasil klarifikasi itu
kita sampaikan ke DPRD kan bahwa seperti ini tidak masalah segala macam gitu kan, masih memenuhi syarat, berarti dia yang akan mengganti misalnya. Iya. Tapi selain itu Bu, apa partai berhak untuk menunjuk PAW? Misalnya dia tunjuk nomor urut 5-nya atau nomor gimana itu Bu? Ya, jadi di dalam PKPU nomor 6 tahun 2017 dan yang kemudian diperbarui dengan nomor 6 2019 itu disebutkan bahwa yang ganti adalah suara berikutnya. Kalau misalnya ada keputusan lain dari partai itu, KPU tidak bisa terpengaruh di situ, tidak bisa. Kita tidak bisa kemudian partai politik bilang begini atau misalnya diberhentikan dari partai politik, gitu ya. Itu kan bisa juga sebenarnya menjadi alasan untuk orang tidak menjadi calon PAW. Kalau misalnya diberhentikan dari partai politik secara internal secara internal. Tapi itu tidak bisa kita terima begitu saja. Tentu harus ada dokumen juga yang kita pegang bahwa memang ini sudah ada di partai, misalnya sudah diberhentikan dari partai politik. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya tentu kita harus, itu tadi bagian dari klarifikasi itu semua, verifikasi dokumen, klarifikasi. Itu bagian dari situ semuanya. Jadi begini. Orang di PAW itu kan karena meninggal, ada 3 syaratnya ya, ada 3 syaratnya. Karena dia meninggal, atau mungkin karena dia mengundurkan diri karena mencalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur. Harus mundur juga ya. Harus mundur. Kemudian yang ketiga, hal lain misalnya dia diberhentikan dari tadi kan meninggal, kemudian mengundurkan diri. Kemudian yang ketiga adalah karena memang sudah tidak bersyarat, misalnya ada di aturan di undang-undang tentang MPR, DPRD dan DPR. DPR itu mengatakan bahwa kalau tidak ikut rapat tanpa alasan yang sah 6 kali berturut-turut misalnya, itu potensi juga. Jadi banyak sebenarnya yang makanya kita harus klarifikasi, harus verifikasi baik-baik ini calon PAW-nya, karena banyak syarat yang ditentukan oleh undang-undang bahwa seorang ini misalnya atau tiba-tiba ternyata dia sudah pernah dipenjara misalnya, dikena pidana. Itu kan memang syarat yang tidak boleh, itu syarat yang dari awal itu sudah ditetapkan bahwa tidak boleh misalnya menjalani pidana, mantan napi yang ancamannya 5 tahun, tapi kan ancamannya 5 tahun sudah punya kekuatan hukum tetap. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau orang mau ditetapkan menjadi calon PAW. Jadi memang butuh verifikasi. Itu KPU yang verifikasi ya? Iya, itu tugasnya KPU. Kemudian setelah walaupun misalnya ada riak dari partai politik, kami tidak boleh terpengaruh ke situ. Ya? Iya, kecuali kalau ada surat pemberitahuan resmi dari partai politik. Itu bagaimana? Iya, itu kan menjadi syarat, itu kan menjadi dokumen verifikasi kami. Ya. Di misalnya ketika yang suara terbanyak kedua ini bisa saja diberhentikan oleh partai. Itu kan namanya sudah tidak bersekarang, bukan orang partai itu lagi kan. Jadi, syaratnya PAW itu adalah suara terbanyak kedua dari partai yang sama dan dari dapil yang sama. Nah kalau misalnya dia diberhentikan karena pindah partai politik kan, tapi itu lagi-lagi kita butuh dokumen yang valid dari partai politik bahwa memang orang yang bersangkutan sudah diberhentikan. Atau misalnya pada saat dia diberhentikan, dia melalui yang bersangkutan menggunakan proses hukum lebih jauh, misalnya ke kalau partai politik ke mahkamah partainya misalnya, ada upaya banding dari pemecatannya misalnya karena dia dipecat itu kan. Itu harus selesai dulu ya, baru dilanjut lagi ya. Iya. Terus setelah itu maksudnya ketika surat itu keluar, setelah diverifikasi bahwa memang sudah dipecat, terus KPU dalam hal ini kita kan menyampaikan, jadi bukan kami yang menentukan. Jadi yang kami lakukan adalah pertama menerima, setelah kita menerima penyampaian dari DPRD, kita lakukan verifikasi, kita lakukan klarifikasi kalau perlu, kalau ada, baru kemudian kita menyampaikan bahwa orang ini bersyarat nih, nomor 2 ini bersyarat, nomor 3 ini bersyarat. Jadi berurut lagi ya. Ketika nomor 2 tidak bersyarat, suara terbanyak berikutnya. Jadi ada juga beberapa syarat sebenarnya ketika menentukan siapa yang bisa misalnya begini, tidak ada lagi calon PAW berikutnya. Cuma 1 ini calonnya. Misalnya.
Regulasi itu menyebutkan bahwa kalau tidak ada lagi calon di dapil situ, kita cari dari partai yang sama tetap, tapi dari dapil lain yang bersebelahan secara geografis. Ini sangat paling berbatasan, berbatasannya bahasanya itu. Berbatasan secara geografis dengan dapilnya ini, karena di sini tidak ada nih kan. Dia ada di dapil berikutnya. Di dapil ini kan dapil 1, misalnya dapil 2, karena dapil 2 ini berbatasan secara geografis dengan dapil 1 dapilnya. Ambil dari situ bisa jadi. Tapi tetap syaratnya harus dari partai yang sama. Dan harus suaranya juga suara terbanyak. Jadi ketika di dapil itu sudah tidak ada, bisa menyeberang dapil. Bisa. Tapi ada syaratnya itu tadi, bahwa dari partai yang sama. Dapilnya itu adalah dapil yang berbatasan secara geografis. Dengan dapil yang asalnya ini yang mau diganti. Kalau tidak ada yang berbatasan secara tidak ada lagi calon di situ, kita cari lagi masih di dapil situ, masih di situ dengan penduduk terbanyak misalnya. Jadi ada tahapannya sebenarnya. Kalau tidak ada di sini, cari dapil yang strategis, atau kalau tidak ada, cari dapil yang berbatasan yang banyak penduduknya. Jadi kalau kita, tapi saya kira kalau Makassar ini kan banyak sekali calon ya. Banyak sekali. Tidak akan saya kira tidak akan keluar dapil lah. Banyak sekali calon di Kota Makassar. Baik, informasi yang luar biasa ini, Bu. Tapi ketika KPU sudah memberikan hasil verifikasi itu sudah bukan urusan KPU lagi ya? Jadi tugas kita melakukan verifikasi, kemudian menyampaikan bahwa orang bersyarat. Saya diundang nanti saat pelantikan nih, saya undang ya. Terus ketika yang ditunjuk itu berhalangan atau tidak bersedia, sama mekanismenya? Di regulasi itu tidak menyebutkan ketika orang tidak bersedia ya. Saya rasa jarang ya, tidak ada. Siapa yang menolak ya. Tapi ketika ada kondisi seperti itu gimana? Harus ada surat pengunduran diri dulu dari, misalnya dia mundur dari calon itu kan, mundur dari partai misalnya. Dia harus karena kalau saya bilang saya tidak mau, apa pegangan KPU untuk kemudian menyatakan tahu ini tidak mau jadi calon. Cuma dia sampaikan saja, saya tidak mau dia jadi. Dan bisa, KPU tidak bisa bekerja seperti itu. Kita kan harus bekerja secara melalui verifikasi. By data ya. Kalau kita saya cuma bilang misalnya yang mau mengganti, cuma bilang saya tidak mau, saya tidak lagi bersedia untuk menjadi anggota dewan. Jangan saya. Tidak bisa. Apa pegangannya? Begitu kita terima lalu kemudian belakangan dia berubah pikiran, kan bahaya. Bahaya juga ya. Jadi harus ada surat mundurnya dulu. Tetap harus ada dokumen meninggal, harus ada surat keterangan meninggal, mengundurkan diri harus ada surat keterangan pengunduran dirinya, dengan segala macam dokumen yang dibutuhkan untuk itu. Misalnya atau kemudian tidak bersyarat karena kenapa? Oh ini pernah dipidana misalnya, harus ada putusan pengadilannya. Ini sudah pindah partai ini, harus ada sudah dari partai yang menyatakan seperti itu. Jadi kita tidak boleh asal menerima. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Dan siapa juga yang mau menolak? Kita harus bekerja berkepastian hukum ya. Kita harus bekerja dengan prinsip kepastian hukum bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang dilakukan oleh KPU itu adalah memang itu sudah benar secara hukum. Betul. Tidak melanggar aturan. Ini buktinya, ini dokumennya dan sebagainya. Kemudian ada range-nya enggak, Bu? Dari verifikasi kemudian range waktu. Ada batasannya enggak? Kalau proses PAW itu kami menerima, KPU menerima surat dari pimpinan DPRD 5 hari, paling lambat 5 hari itu 5 hari kerja ya. Bukan 5 hari kalender. 5 hari kerja itu sudah harus kita sampaikan ke DPRD hasilnya. Seperti 5 hari kerja. 5 hari kerja. Kalau 5 hari kalender itu kan beda, karena ada Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan bukan hari kerja. Bukan hari kerja, 5 hari kerja. 5 hari kerja kita berhitung. Ada juga syarat di regulasi menyebutkan bahwa PAW itu sudah tidak bisa dilakukan lagi jika sisa masa jabatan itu kurang dari 6 bulan. Terhitung misalnya sejak kita menerima surat dari pimpinan DPRD, itu kalau kurang 6 bulan itu sudah tidak bisa dilakukan PAW. Seperti itu ya. Informasi yang sangat luar biasa bagi teman pemilih nih, Bu. Kemudian yang saya mau tanyakan ke Ibu, gimana nih, Bu? Harapannya Ibu tentang pemilu dan pemilihan ke depannya, khususnya untuk di Kota Makassar nih, Bu.
harapan saya, jadi kalau berkaca dari pemilu 2024, pemilu di bulan Februari, kemudian pemilihan di bulan November kemarin, 27 November, alhamdulillah ya tidak ada pemilihan yang tanpa masalah ya. Tidak ada pemilihan tanpa masalah, tanpa riak-riak. Tapi sejauh ini saya kira semua aman, semua lancar, dan harapan saya ke depan baik itu pemilu maupun pemilihan kita laksanakan dengan baik dan lebih baik selalu lebih baik. Banyak hal sebenarnya yang menjadi catatan kita di pemilu kemarin, terutama di pemilu kemarin ya. Secara teknis kita di KPU itu kan kemarin luar biasa, banyak kejadian yang kita hadapi kemarin di waktu pemilu. Alhamdulillah di pilkada, di pemilihan itu tidak sesibuk waktu kita di pemilu. Misalnya ya persoalan teknis ya, misalnya revisi terlambat dan segala macam. Dan alhamdulillah di 27 November kita sudah mulai lebih baik kan, tidak ada lagi sudah kayak sudah gitu. Tidak ada lagi pemilihan sampai tengah malam. Alhamdulillah. Dan harapan saya ke depan, saya kira ini perlu dipahami bahwa yang namanya pemilu atau pemilihan sebenarnya walaupun KPU menjadi penyelenggara teknis yang menyusun regulasinya, kemudian teknisnya, syarat dan segala macam, tapi ini saya kira menjadi tanggung jawab semua pihak ya. Kalau kita punya keinginan yang sama membawa semua pihak, maksud saya ini ya, bukan hanya KPU. Kalau kita punya keinginan yang sama untuk membawa pemilu ini menjadi berintegritas, mari kita lewati prosesnya dengan cara berintegritas juga. Yang berintegritas itu bukan hanya penyelenggara. Semua pemerintah harus berintegritas, pemilih pesertanya sekalipun, juga. Ya apalagi kalau peserta gitu kan. Pemilih sekalipun itu juga harus berintegritas. Nah, artinya begini, janganlah mau diberi suaranya gitu kan. Nah, ingat itu. Jangan teman pemilih ingat hanya itu. Karena persoalan angka yang kemudian membuat orang menjadi musuhan karena beda pilihan, beda angka, beda isi gitu kan. Janganlah, jadi semua pihak penting untuk kita pahami sama-sama bahwa tidak ada pemilu yang hasilnya akan bagus ketika prosesnya juga berjalan tidak bagus. Kalau prosesnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Hasilnya juga bagus. Amin. Kalau riak-riak itu ya, namanya juga orang kontestasi. Bayangkan kalau di pemilu nih, orang yang mau dipilih itu, kalau tidak salah kemarin di 2024 ini kurang lebih 700 orang peserta caleg ya. Cuma memperebutkan 50 kursi untuk Kota Makassar. 50 diperebutkan oleh 700. Saya kira tidak ada yang tidak itu persentasenya sekian berapa itu ya? coba berapa persen ya? Coba berapa persen ya? Kan di Makassar cuma 50 orang dari 700 sampai 800 kalau tidak salah kan kurang lebih begitu banyak orang yang kemudian gagal, jauh lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil kan. Ya konsekuensi kita di KPU kalau yang 50 orang ini pasti mungkin agak bagus gitu kan tanggapannya menurut tapi yang kalah kerja kita, gitu kan. Tapi yang 700 sekian saya kira ya punya pandangan yang berbeda-beda lah. Tergantung apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat gitu. Sepanjang penyelenggara berkomitmen untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan dengan baik, saya kira kita bisa melakukan prosesnya dengan baik. Tapi tolonglah kita sama-sama, kita semua kita saling mendukung, saling membantu, saling menjaga. Ingatkan kami ketika kami salah, ya, dan juga jangan ada yang berpikiran negatif ketika kita juga mengingatkan. Jadi kita sama-sama, ya, tidak ada proses yang baik tanpa kita sama-sama melakukan itu, tanpa kita saling menjaga, tanpa kita saling mengingatkan. Bisa saja kami keliru gitu kan, tapi kalau ada yang mengingatkan dengan baik, kayaknya ada yang salah nih. Nah, mari kita perbaiki sama-sama. Mari kita perbaiki sama-sama. Pemilih juga seperti itu. Pemilih, penyelenggara, dan peserta, tiga komponen ini, ya, kalau kita bilang penyelenggara kan pemerintah juga sebenarnya masuk ke dalam penyelenggara. Karena dia juga punya tanggung jawab secara moral, secara hukum terhadap proses itu. Jadi tiga komponen ini, pemilih, peserta, dan penyelenggara itu harus punya pemahaman yang sama, punya keinginan yang sama, satu tujuannya
hasilnya lebih bagus, hasilnya berintegritas. Saya kira begitu, supaya kita selalu mengingatkan diri kita untuk berjalan sebagaimana mestinya. Baik. Iya. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih sudah berbagi di podcast kami. Kemudian mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Sri, yang menjadi cita-cita Bu Sri, juga diaminkan oleh seluruh warga, khususnya warga Makassar, Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya, sehat-sehat selalu. Kemudian kami ingatkan untuk teman pemilih, untuk sekiranya jangan lupa like ya, komen dan subscribe, sama jangan lupa kita follow semua untuk mendapatkan informasi yang sangat luar biasa seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sri. Terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.